Jumpa kembali saudara-saudara dalam perkuliahan Hukum Tata Negara. Sebelum perkuliahan ini, dalam satu semester ini, saya akan sedikit memberikan beberapa gambaran, beberapa orientasi terkait dengan mata kuliah ini, termasuk nanti dalam kaitannya dengan kontrak belajar gitu ya dengan saya selama satu semester ini. Sebelum kuliah dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Benediktus Hestu Ciptohandoyo. Saudara-saudara silakan manggil saya Pak Hestu gitu ya. Pak Ben atau Pak Hestu silakan seenaknya aja. Dan kalau di luaran nanti kalau ketemu silakan tegurlah saya atau sapalah saya karena saya bakalan tidak mengenal karena kita tidak bisa berjumpa secara luring gitu ya dalam perkuliahan semester ini. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu kita bisa kembali luring dan kemudian daring, jadi luring dan daring, hibrid bisa kita laksanakan secara bersama-sama sehingga lambat laun kita tetap bisa menyelenggarakan perkuliahan langsung tatap muka karena kuliah jarak jauh semacam ini memang sangat tidak ideal. Baik yang saudara-saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal, khususnya berkaitan dengan pemahaman mata kuliah ini secara keseluruhan, supaya saudara-saudara nanti bisa nyaman untuk mengikuti kuliah saya. Intinya kuliah saya itu santai, tetapi tetap serius, gitu ya. Baik, jadi saya akan mencoba menyampaikan orientasi perkuliahan hukum tata negara. Nah, saya mohon orientasi ini juga Anda catat. Kemudian Anda kirimkan juga nanti di dalam apa, sebagai sebuah tugas gitu ya. Nanti pengirimannya bagaimana nanti akan Anda tahu sendiri ketika Anda membuka blended atau membuka LMS ya, learning management system atau daring atau kuliah, situs kuliah, nanti silakan Anda lihat di sana. Supaya apa? Supaya saya juga bisa mengoreksi, kemudian bisa melihat bahwa saudara-saudara aktif di dalam perkuliahan ini. Baik, saudara-saudara. Tujuan instruksional mata kuliah hukum tata negara itu pada prinsipnya ada 3, saudara-saudara. Seperti tujuan tujuan proses pembelajaran pada umumnya. Nah, dalam ilmu didaktis atau ilmu pembelajaran gitu ya, yang tentunya rekan-rekan atau saudara-saudara yang kuliah di IKIP dulu, Institut Keguruan atau Fakultas Keguruan, itu biasanya memperoleh misi atau visi tujuan proses pembelajaran. Itu ada 3, saudara-saudara, pada umumnya. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang bertujuan untuk menjalankan misi kognitif. Kognitif itu tidak lain adalah memberikan pemahaman terhadap teori-teori. Sehingga yang diolah itu adalah kemampuan saudara-saudara untuk menghafal, kemampuan saudara-saudara untuk mengingat dari berbagai macam teori. Biasanya pertanyaannya itu sudah ada ukuran jawabannya, gitu ya. Misalnya, jelaskan pengertian negara menurut Lokman, gitu ya. Nah, kalau Anda menyebut pengertian negara menurut Lokman, maka Anda juga harus menjawabnya berdasarkan pandangannya Lokman. Artinya yang diukur kemampuan itu tidak lain adalah kemampuan daya ingat saudara-saudara. Ya. Kemudian yang kedua itu afektif. Afektif itu adalah yang akan diukur misinya itu tidak lain adalah kesadaran, penyadaran tentang arti pentingnya sebuah ilmu pengetahuan, arti pentingnya sebuah teori dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan misalnya kalau di sini ya dalam kehidupan ketatanegaraan tentunya. Jadi saudara sadar, saudara paham terhadap teori itu dari perspektif kognitif,
kemudian diturunkan menjadi dikembangkan lagi menjadi sadar bahwa teori itu penting untuk menjawab berbagai macam persoalan yang ada di dalam konteks hukum tata negara, maka biasanya yang kognitif ini, maaf afektif ini, itu yang diukur itu misalnya mengenai pemahaman atau mengenai persepsi saudara-saudara semua. Misalnya begini, jelaskan menurut pandangan saudara, mengapa prinsip negara hukum, nah itu ya, mengapa prinsip negara hukum itu masih sulit untuk dilaksanakan dalam negara yang tingkat kesadaran hukumnya, kesadaran hukum masyarakatnya itu masih rendah. Jawaban saudara masih macam-macam. Atau bisa jadi pertanyaannya itu seperti ini. Jelaskan penerapan pandangan saudara tentang penerapan prinsip negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini saudara kemudian menjelaskan menurut perspektif saudara. Nah, inilah yang disebut sebagai afektif. Yang ketiga, misinya proses pembelajaran itu tidak lain adalah psikomotorik. Psikomotorik itu adalah memberikan membangun perilaku dari peserta didik, ya kan? Setelah dia memahami teori, menyadari arti pentingnya teori, lalu peserta didik, saudara-saudara semua, itu mampu atau dapat melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan teori dan kesadaran saudara-saudara. Jadi 3 tujuan misi besar dalam sebuah pendidikan itu, proses pembelajaran itu selalu bertaut-tautan. Ya, selalu bertaut-tautan. Maka kurikulum di Fakultas Hukum itu intinya ya ini, 3 ini tadi, saudara-saudara. Ada 3 ini, kognitif, memberikan penguatan kepada pemahaman, afektif, memberikan penguatan kepada penyadaran, ya kan? Dan psikomotorik memberikan penguatan terhadap berperilaku menyelesaikan sebuah permasalahan dengan teori yang sudah ada dan kesadaran yang sudah didapat. Nah, dalam pemahaman semacam ini, kalau kita gunakan dalam kuliah daring, maka aspek kognisinya, aspek kognitifnya, itu memang sulit untuk diukur berdasarkan kemampuan daya ingat alamiah, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena kira-kira sudah sekitar 4 semester ini ya, 3 semester ini ya, hampir 4 semester ini, kita kuliah daring. Ujiannya itu apa? Ujian daring. Kalau ujian daring, yang diukur itu adalah tingkat kemampuan saudara-saudara bermain, berselancar dengan dunia-dunia daring, dunia internet. Kecerdasan buatan, saudara-saudara. Kecerdasan buatan karena setiap pertanyaan dalam ujian, baik UTS maupun UAS, saudara-saudara, itu sudah tersaji di internet, sudah tersaji di Google. Betul? Betul. Karena apa? Ujiannya itu kan ujian open book, open situs, open internet. Kita mempergunakan misalnya nggarap soalnya, mengerjakan soalnya itu, kemudian di samping mengerjakan soal sudah terpampang di situ, kemudian di balik layar di belakang saya ini ada layar Zoom yang ngawasin gerak-gerik saudara-saudara. Kan nggak mungkin seperti itu karena apa? Biayanya mahal. Tidak mungkin dosen itu melakukan hal semacam itu.
Misalnya saya ujian close book, tapi daring. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman semua itu ngerjakan di layar laptop, di belakangnya ini, di sebelah sini ini, kemudian ada kamera HP, ya kan, kamera HP saat ini, yang dihubungkan dengan Zoom, sehingga saudara bisa dilihat gerak-geriknya, buka apa, kemudian di situ mejanya itu ada apanya gitu. Karena meja harus kosong, hanya laptop saja. Nah, dengan cara semacam ini bisa, tetapi ya pasti berbiaya mahal. Pasti mekanisme pengawasannya juga akan mengalami kesulitan. Karena apa? Saya harus mengawasi sekitar 50 atau sampai 100 mahasiswa di satu layar ini. Satu persatu akan sulit. Nah, beda dengan kuliahnya itu ujiannya luring. Kalau ujian luring, satu kelas masuk jebret, di situ ada dua pengawas, muter begitu, sudah. Gampang sekali. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, saya mau menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan bahwa kuliah daring, ujian daring, itu sebetulnya belum mengukur secara penuh, secara optimal kemampuan kognisi saudara-saudara semua. Khususnya berkaitan dengan daya ingat berdasarkan kecerdasan alamiah. Karena hampir semua kecerdasan yang dipergunakan untuk menjawab soal-soal itu, ya kecerdasan buatan. Karena apa? Karena sudah bisa diwakili oleh Mbah Google. Saya tanya misalnya, jelaskan pengertian desentralisasi menurut Hans Kelsen misalnya. Buka aja Google desentralisasi menurut Hans Kelsen. Keluar itu sudah. Jelaskan pengertian demokrasi deliberatif menurut Habermas. Mudah Anda buka juga sudah muncul. Karena dalam dunia internet, dunia digital semacam ini, data pun sudah terpampang, ya kan, di dalam situs-situs yang sudah ada. Nah, inilah saudara-saudara, maka dari 3 tujuan itu, saya akan turunkan bagaimana dengan tujuan instruksional perkuliahan hukum tata negara. Yang pertama, nah ini aspek kognitifnya saudara-saudara. Yang pertama itu agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip teori hukum tata negara dan hukum tata negara positif Indonesia. Jadi saudara memahami prinsip-prinsip teori, mengingat prinsip-prinsip teori. Kognitif ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, agar saudara-saudara semua menyadari arti pentingnya hukum tata negara positif dalam mengatur organisasi kekuasaan negara. Oh, negara itu perlu diatur. Oh, negara itu perlu ditata. Mengapa demikian? Oh, negara itu kan organisasi kekuasaan. Dan karena kekuasaan itu selalu bersifat disalahgunakan, maka mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus ditata, harus dibatasi kekuasaan itu. Anda menyadari arti pentingnya hukum tata negara positif. Teori-teori hukum tata negara itu Anda tahu, oh sadar, oh negara demokrasi itu harus ada pemilu itu karena apa? Ya harus ada pergantian kepemimpinan secara berkala. Anda sadar tentang hal itu. Kemudian yang terakhir, itu tidak lain adalah agar mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif tata negara. Inilah yang disebut sebagai psikomotoriknya. Jadi 3 aspek itu tadi, kognitif, Anda memahami prinsip teori hukum tata negara, afektif, Anda menyadari akan arti pentingnya hukum tata negara dalam mengatur organisasi, psikomotoriknya,
Anda mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif. Misalnya ditanya, jelaskan. Ya kan, misalnya ditanya, jelaskan. Pada tahun 2022 ini banyak kepala daerah ya, yang sudah habis masa jabatannya, namun pemilihan umumnya itu diundur 2024. Artinya, selama 2 tahun di pemerintah daerah, beberapa pemerintah daerah itu tidak memiliki terjadi kekosongan kepala daerah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengisi kekosongan kepala daerah ini? Nah, Anda jawab dengan kemampuan teori dan kesadaran saudara-saudara semua. Ya loh, saudara-saudara, besok ini kan tahun 2022 ini. Ini ada beberapa kepala daerah seperti di Yogyakarta, kota Yogyakarta, itu berakhir tahun 2022 ini. Sementara pemilu itu kan ditunda, diundur 2024. Supaya apa? Supaya dilakukan pemilihan umum super serentak. Jadi tahun 2024 besok itu, saudara-saudara, itu akan melakukan pemilihan umum, memilih DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati dan wali kota, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. 8 komponen ini, ya kan, dipilih secara serentak. Luar biasa besok tahun 2024 itu, saudara-saudara. Penyelenggara organisasi penyelenggara pemilunya mudah-mudahan sehat, segar bugar, dan mudah-mudahan pandemi sudah hilang dari peredaran. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan perhelatan super bar pemilu serentak, super serentak. Dan inilah menjadi satu-satunya pemilu di dunia, di negara demokrasi modern di dunia, yang paling complicated, yang paling serentak di seluruh dunia. Ini bisa masuk Guinness Book Record ini. Nah, itu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara bisa menjawab, ini gimana ini? Mau diperpanjang atau mau diganti dengan penjabat sementara kepala daerah? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, inilah saudara-saudara mampu menyampaikan, menyelesaikan persoalan-persoalan ketatanegaraan. Harapannya seperti itu. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka dalam perkuliahan untuk mencapai tujuan instruksional itu, maka saudara-saudara harus menjadi subjek proses pembelajaran. Ya, bukan objek pembelajaran. Untuk itu mahasiswa harus aktif dalam proses pembelajaran ini. Aktifnya bagaimana? Aktifnya saudara-saudara mencatat. Catat itu seluruh narasi, seluruh PPT yang saya sampaikan, catat itu. Karena terus terang aja, karena kognisinya itu ujian untuk mengukur kognisinya itu sulit, sulit, parameternya itu sulit. Dan parameternya itu hanya didasarkan kepada kemampuan Anda dalam bermain, berselancar di internet, melihat situs-situs. Maka saya sudah menetapkan bahwa apa yang akan saya tanyakan dalam ujian itu adalah apa yang saya sampaikan di dalam perkuliahan. Lain itu tidak. Dan oleh sebab itulah nanti bahan untuk UTS dan UAS itu akan saya sampaikan bukunya apa. Itu yang harus dipakai. Karena apa? Karena ya saya harus punya ukuran untuk menilai benar salahnya. Sehingga tidak melebar kemana-mana.
Ya kan? Karena di internet, di Google itu kan banyak sekali pandangan-pandangan yang waduh, hukum tata negara itu pandangannya banyak sekali. Menurut ini, menurut itu, menurut ini, menurut itu. Anda tinggal copy paste aja. Dan itu saya tidak inginkan. Oleh sebab itu saya akan mempergunakan Quran yang sudah saya sampaikan dalam perkuliahan, termasuk buku yang akan saya sampaikan nantinya. Nah, inilah tujuan instruksionalnya, saudara-saudara. Ya, tujuan instruksional dari kuliah hukum tata negara. Saya ulangi, karena mahasiswa memahami prinsip teori hukum tata negara, agar saudara-saudara semua memahami, menyadari arti pentingnya hukum tata negara dalam mengatur organisasi kekuasaan. Ya, kemudian yang terakhir, agar saudara-saudara semua mampu menyelesaikan persoalan hukum tata negara berdasarkan hukum tata negara positif. Dan oleh sebab itulah, untuk menjawab tujuan ini agar tercapai, mahasiswa harus menjadi subjek pembelajaran. Caranya bagaimana? Caranya harus mencatat. Kalau ada persoalan yang tidak jelas, tanyakan, ya kan, pada saya. Karena tidak bisa menanyakan secara langsung, karena ini melalui YouTube, maka tanyakan lewat WA Group yang sudah kita bentuk secara bersama-sama. Terima kasih bagi mereka yang sudah membuat WhatsApp Group itu. Dan itu penting untuk komunikasi selama nanti kita kuliah. Begitu ya. Baik, selanjutnya saudara-saudara. Selanjutnya kita akan coba lihat pokok bahasanya apa hukum tata negara ini. Ya, pokok bahasanya apa? Yang pertama itu pendahuluan, minggu depan ini paling tidak. Saya akan menerangkan, kita akan mendiskusikan pengertian hukum, pengertian negara dan hukum, ya kan? Kemudian pengertian hukum tata negara dan hubungan HTN dengan ilmu-ilmu lainnya. Oke. Nah, pengertian hukum pada prinsipnya merupakan update ulang atau merefresh. Karena saudara-saudara tentunya setelah mengambil pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, saudara-saudara pasti memahami. Dan oleh sebab itulah nanti akan saya ulang kembali. Dengan saya ulang kembali pengertian hukum ini, tentunya hukum dalam perspektif teori modern. Dan nanti mungkin juga akan menyampaikan bagaimana pandangan postmodern terhadap teori hukum modern itu. Nanti akan saya sampaikan. Bagaimana hukum itu dipandang dalam dua perspektif. Ya kan? Ada perspektif normatif yuridis, ada perspektif sosiologis empiris. Nah, dari dua perspektif ini, bagaimana postmodernisme itu memandang dua perspektif ini? Ada yang salah enggak ini? Karena kalau saudara-saudara memahami, ya kan, kalau saudara-saudara memahami selama ini dalam pengertian hukum ketika saudara-saudara belajar ilmu teori hukum, berjalan pengantar ilmu hukum, belum filsafat hukum, itu secara sepintas saudara-saudara pasti memikirkan, sudah mempunyai gambar tuh. Hukum itu kok kelihatannya kok saling bertentangan sih antara satu dengan yang lain. Kok bisa, kok tidak ada suatu teori yang ajak seperti itu. Ada satu teori dibantah dengan teori lain, ada satu teori dibantah dengan teori lain. Nah, inilah kelebihan dari hukum dan oleh sebab itulah saudara-saudara harus mulai mencintai dan bangga terhadap ilmu hukum karena ilmu hukum itu adalah ilmu yang tidak pernah mati, tidak pernah selesai. Mengapa? Karena sepanjang ada kehidupan sosial kemasyarakatan, disitulah ilmu hukum akan selalu berkembang.
Itu saudara-saudara, berkembang terus. Beda dengan ilmu-ilmu empirik, ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu alam, ya kan? Itu ilmu-ilmu yang sudah acak. Matematika, itu kan ilmu-ilmu sudah acak itu. Ya, kalau ilmu hukum akan terus berkembang. Dan dari pertentangan antara teori yang satu dengan teori yang lain, maka bangunan hukum itu akan terbentuk. Ya kan, saling isi mengisi. Seperti kalau tukang batu itu memasang bata. Ya kan, tukang batu kalau memasang bata itu tidak ada yang numpuknya itu sejajar. Pasti numpuknya itu supaya apa? Supaya saling menggigit. Nah, hukum itu memang harus dipandang sebagai sebuah apa? Rumusan yang walaupun di dalamnya ada pertentangan satu dengan yang lain, namun itu menjadi sebuah pemahaman untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Berikutnya tentang negara, saudara. Nanti di negara itu, di dalam suatu negara, di negara itu, kita akan mendiskusikan bagaimana negara itu terbentuk. Ya kan? Mengapa negara itu selalu disebut sebagai organisasi kekuasaan? Bagaimana proses terjadinya integrasi negara? Ya kan? Mengapa negara itu membutuhkan hukum? Dan dari situlah kemudian kita akan berkembang lagi. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Dan apa yang dimaksud negara hukum itu dibagi menjadi dua, negara hukum klasik, negara hukum formal, dan negara hukum material. Apa itu sejatinya negara hukum formal? Apa itu sejatinya negara hukum material? Atau sering dikatakan sebagai welfare state. Nah itu saudara-saudara yang akan kita pelajari dalam konteks negara. Setelah itu, baru kita akan merumuskan apa itu hukum tata negara. Jadi intinya dalam konteks pendahuluan ini, kita akan mencari sumber-sumber, ya, latar belakang pengertian dari hukum tata negara. Tidak sekedar menghafalkan. Pengertian hukum tata negara adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, bla 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 bla. Tidak hanya sekedar itu, tetapi kita akan melihat terlebih dahulu pengertian itu munculnya dari mana. Nah, ini yang akan kita telusuri. Jadi dari belakang, hukum tata negara. Apa pemahaman hukum, apa pemahaman tata, apa pemahaman negara. Kalau seperti itu, kemudian hukum tata negara itu pemahamannya kayak apa. Nah, ini. Sehingga saudara-saudara diharapkan tidak hanya sekedar menghafalkan. Karena ilmu hukum itu bukan ilmu hafalan. Bukan ilmu hafalan asal. Tapi ilmu hukum itu ada ilmu pemahaman. Yang harus dipahami. Sumbernya itu. Asal mulanya itu. Nah, dalam pengertian hukum juga. Ya kan? Nanti juga akan kita lihat. Bagaimana hukum itu dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Bagaimana hukum itu dalam pemahaman teori. Ya kan? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian negara juga demikian, bagaimana teori integrasi. Nah, setelah itu, saudara-saudara, kita juga akan melihat hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain ini yang dimaksud tidak lain adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan negara. Misalnya ilmu politik. Bagaimana hubungannya? Sama nggak hukum tata negara dengan ilmu politik? Dekat nggak ilmu hukum tata negara dengan ilmu politik? Dengan hukum administrasi negara, dengan ilmu negara yang sudah diperoleh oleh mahasiswa pada umumnya itu di semester-semester awal, ya kan?
Itu. Nah, ini pendahuluan. Agak panjang pendahuluan memang. Nah, setelah pendahuluan, saudara-saudara, sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, sejarah ketatanegaraan Indonesia itu nanti saya akan menyampaikan fakta yang ada dalam dokumen-dokumen. Karena begini, saudara-saudara. Dalam mempelajari sejarah ketatanegaraan itu pertanyaannya, dimulai dari mana sejarah itu? Sebentar. Dimulai dari mana sejarah itu? Sebentar. Apakah dari peradaban bangsa Indonesia ketika muncul prasasti Yupa gitu, di Kalimantan Timur sana? Apakah Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Mataram Islam dan segala macam? Apakah itu? Apakah dari situ? Ataukah yang dimaksud sejarah ketatanegaraan Indonesia itu ketika secara yuridis formal Indonesia itu memiliki ketatanegaraan tersendiri dari sejak 17 Agustus tahun 1945 belakang? Nah, itu yang harus kita lihat nanti. Nah, oleh sebab itu, dan perlu diketahui, saudara-saudara, sebentar lagi, saudara, perlu diketahui, saudara-saudara, bicara tentang sejarah ketatanegaraan, tentang sejarah, itu kan datanya, sumber datanya itu kan nanti ada benda sejarah, ya kan, benda yang di situ ada nilai sejarahnya, dokumen, ya kan, tulisan-tulisan, gitu, arsip-arsip, gitu ya. Dan yang ketiga adalah pelaku sejarah. Nah, ini nanti akan kita gali. Bagaimana secara ketatanegaraan Indonesia. Tapi perlu diingat, saudara-saudara semua, tiga hal ini, benda sejarah, dokumen, catatan-catatan itu, dan pelaku sejarah, ini lemah semua. Betul nggak? Benda sejarah lapuk, hilang, bisa jadi. Dokumen juga sama, rusak, hilang. Pelaku sejarah karena sudah tua, memorinya bisa lupa dan segala macam. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya untuk menulis sejarah itu ya dengan kejujuran, ya kan? Apa adanya disampaikan. Dan perlu diingat dalam konteks keberadaan sekarang ini, era post-truth ini, yang namanya kejujuran itu menjadi sesuatu yang langka. Maka ketika reformasi tahun 1998 itu bergolak, banyak sekali kemudian penuntutan kembali tentang sejarah, kemurnian sejarah Indonesia. Yang banyak sekali ditengerai, dipalsukan. Ambil contoh misalnya, saudara pasti mengingat Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Sebuah dokumen yang sangat-sangat krusial, sangat penting bagi perjalanan ketatanegaraan Indonesia, hilang entah di mana sampai saat ini tidak diketahui. Nanti akan kita terangkan. Nanti akan kita bahas mengenai sejarah ketatanegaraan ini. Nah, ini sejarah ketatanegaraan. Kemudian berikutnya adalah sistem pemerintahan negara. Nah, ini nanti akan kita lihat ada beberapa pemahaman mengenai sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, sistem pemerintahan negara dalam arti luas, dan sistem pemerintahan dalam arti sempit. Apa ini? Ya, yang dimaksud dengan paling luas, luas dan sempit. Nah, itu nanti akan kita coba terangkan dalam satu periode tersendiri karena ini agak panjang.
sistem pemerintahan negara ini. Nah, setelah itu kemudian, nah ini terkait dengan sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas. Ya, sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas. Yakni sistem pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan antara rakyat dengan negara. Dan oleh sebab itulah maka di dalam konteks hubungan itu nanti akan dikenal adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Apa itu supra yang ada di bawah atas, infra itu yang ada di bawah, itu bagaimana ini? Nah ini nanti akan kita pelajari di dalam kerangka secara luas itu adalah sistem politik Indonesia. Tapi saya tidak mempergunakan istilah sistem politik Indonesia, tetapi menggunakan istilah supra dan infrastruktur politik. Kalau kita mempergunakan sistem politik Indonesia, maka tentu ini akan menyimpang dengan nama mata kuliah ini. Ini mata kuliahnya hukum tata negara, bukan mata kuliah sistem politik. Karena hukum tata negara dan politik itu memang berhimpitan, tetapi bisa dibedakan. Ini yang keempat, ya kan? Yang kelima, nah, kita akan bicara tentang pemilu dan partai politik. Apa sih makna pemilu? Apa yang dimaksud dengan pemilu sebagai rekrutmen kepemimpinan nasional? Bagaimana hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat? Bagaimana cara untuk menentukan anggota parlemen? Apakah hanya dengan pemilu? Ataukah ada cara yang lain? Dan kemudian dilanjutkan dengan partai politik. Kenapa partai politik penting? Padahal kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, yang kita miliki, konstitusi yang kita miliki, itu partai politik itu hanya diatur dalam 3 pasal. Disinggung dalam 3 pasal. Tetapi mengapa partai politik itu menjadi sebuah institusi yang begitu penting, bahkan hampir dalam konteks kehidupan pribadi kita, itu selalu dipengaruhi oleh partai politik. Nah, ini nanti akan kita lihat, kita bahas. Ya. Selanjutnya yang kelima, pokok bahasan yang keenam, sistem pemerintahan lokal. Sistem pemerintahan lokal ini pada hakikatnya merupakan hubungan, ya kan, antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal. Ada atasan, ada bawahan. Bagaimana posisi pemerintahan lokal? Ya kan? Apakah di setiap negara itu ada sistem pemerintahan lokal? Bagaimana di negara federal? Bagaimana di negara konfederasi? Dan bagaimana di negara kesatuan? Dan kita mempergunakan prinsip negara kesatuan, bagaimana pemerintahan lokal itu dikerangkakan dalam konstitusi. Juga pasal 18, bab 6, Undang-Undang Dasar 45 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu ada 3 pasal besar itu di dalam bab 6 itu. Bagaimana itu dikerangkakan nanti? Bagaimana kita bisa menafsirkan pasal 18 itu dalam konsep negara kesatuan yang didesentralisasi. Nah, itu nanti sistem pemerintahan lokal akan kita bahas juga secara bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah kewarganegaraan. Ini berkaitan dengan posisi warga negara dalam organisasi kekuasaan. Ya kan? Apa konsekuensi logis, konsekuensi yuridis dari status kewarganegaraan? Mengapa rumusan di dalam kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menimbulkan tafsir yang memunculkan persoalan yuridis dan persoalan sosiologis. Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi warga negara? Asas-asas apa yang dipergunakan dalam konteks kewarganegaraan? Ini nanti juga akan kita bahas. Ya, di agak-agak terakhir perkuliahan hukum tata negara.
Kemudian yang berikutnya adalah hak asasi manusia. Apa pentingnya hak asasi manusia di dalam kehidupan ketatanegaraan? Bagaimana proses fase pemikiran hak asasi manusia? Dan apa latar belakang pemikiran hak asasi manusia dari perspektif religius dan dari perspektif sekularitas? Apa yang dimaksud dengan hak asasi universal dan hak asasi kontekstual? Apa yang dimaksud dengan human right dengan citizen right? Nah, di Undang-Undang Dasar 45 itu ada perbedaan human right dan citizen right. Hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Ada perbedaan. Dan kenapa kok dibedakan? Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam bab yang terakhir, pembahasan yang terakhir terkait dengan hak asasi manusia. Itu saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, ya, selanjutnya yang harus kita lihat adalah terkait dengan literatur wajib. Nah, ini yang harus saudara-saudara miliki. Wajib itu artinya miliki. Karena untuk saat ini saudara-saudara tidak dapat masuk ke kampus sehingga pinjam di perpustakaan, maka mau nggak mau juga harus nyari, kan begitu ya. Karena literatur ini nanti akan kita pergunakan selama kuliah hukum tata negara di semester ini, termasuk sebagai bahan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Literaturnya adalah yang pertama, prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia, itu saya sendiri yang mengarang, diterbitkan di Kanisius. Silakan saudara-saudara nanti bisa mencari di Kanisius Yogyakarta atau di Gramedia, di toko-toko Gramedia di kota-kota besar yang ada gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera terbit. Ya. Dan kalau sudah terbit nanti tentunya bisa Anda cari di Kanisius. Biasanya di Kanisius, kemudian di Togamas, kemudian di mana Gramedia, termasuk mungkin nanti di Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Silakan nanti saudara-saudara mencari itu buku prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Yang berikutnya adalah demokrasi desentralistik dalam belenggu bicameral semu. Juga saya yang mengarang, tetapi ini dulu diterbitkan oleh penerbit Atmajaya. Namun sekarang buku ini sudah habis. Belum saya cetak ulang. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama buku ini juga akan saya cetak ulang gitu ya. Karena di penerbit yang lama itu sudah tidak diterbitkan karena penerbitannya juga sudah dibekukan gitu ya. Artinya buku ini sudah diserahkan kepada sang penulis dan penulis diberi kebebasan untuk melakukan cetak ulang gitu ya. Ini demokrasi desentralistik dalam belenggu bicameral semu. Tapi sebetulnya buku ini juga sudah ada saya bahas di prinsip-prinsip hukum tata negara. Berikutnya otonomi daerah, titik berat otonomi dan urusan rumah tangga daerah, itu juga saya yang mengarang. Itu buku itu adalah buku yang sudah lama gitu ya, akan saya perbaiki. Juga dari Atmajaya itu, dari penerbit Atmajaya. Bukunya sekarang mungkin sudah tidak ada gitu, tetapi tidak perlu cemas karena buku ini juga sudah saya masukkan juga di dalam kerangka prinsip-prinsip hukum tata negara maksud saya dalam buku-buku prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia itu juga sudah saya singgung isi dari buku otonomi daerah, titik berat otonomi dan urusan rumah tangga daerah.
Kemudian buku yang bukan dari saya itu konstitusi modern KCWR. Itu silahkan saudara-saudara lihat di Gramedia itu kalau ada, gitu ya, atau di sosial agensi, gitu. Mungkin ada konstitusi modern. Kemudian Modern Political Constitution, C.F. Strong itu juga ada. Silakan, tapi ini bukan buku wajib, ini buku anjuran yang bisa saya sampaikan. Ya. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini harus Anda miliki nih sebagai buku wajib juga ini, karena Undang-Undang Dasar ini kan buku sucinya hukum tata negara. Hukum tata negara itu saudara-saudara berasal dari constitutional law. Artinya hukum konstitusinya. Oleh sebab itu saudara-saudara harus memiliki Undang-Undang Dasar. Itu, oke? Nah, ini yang harus saudara miliki juga. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 2, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Intinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkait termasuk maaf, undang-undang penggantinya. Ini juga Anda harus miliki karena ini berkaitan dengan sistem pemerintahan lokal. Ya, walaupun di dalam buku prinsip-prinsip hukum tata negara juga sudah saya singgung, tetapi alangkah baiknya saudara juga memiliki undang-undang ini. Siapa tahu nanti saudara-saudara ada yang tertarik mengambil mata kuliah, mengambil PK Ketatanegaraan dan Pemerintahan dan skripsinya mengambil soal tentang pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya saudara-saudara, nah ini bukunya, Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia. Ini buku masih dalam bentuk dummy, tapi desainnya sudah seperti ini, ya kan? Warnanya hijau Tosca ini ya, itu Tosca. Itu buku yang sudah saya tulis dan merupakan buku yang sebetulnya sudah saya ulang-ulang terus, ya kan? Saya terbitkan di edisi baru, edisi baru saya perbaiki terus gitu ya di dalamnya karena perubahan hukum tata negara itu mengalami proses yang cukup panjang dan cukup cepat. Sehingga apa yang ada dalam buku ini, kemudian buku lama gitu ya, buku lama kemudian saya perbaiki sampai kemudian inilah perbaikan yang terakhir berkaitan dengan hukum tata negara Indonesia. Selanjutnya, saudara-saudara, metode penilaian. Nah, ini saya terbuka orangnya sehingga saya perlu menyampaikan metode penilaian ini kepada saudara-saudara. Yang pertama, komponen penilaian dan bobotnya. Komponen yang saya nilai itu apa sih? Yang pertama itu tugas, 10%. Apa itu tugasnya? Ya itu tadi, setiap saya kuliah, setiap kita kuliah, maka saudara-saudara harus mencatat apa yang sudah saya narasikan, apa yang sudah saya sampaikan dari PPT maupun dari apa yang saya ucapkan. Nah, catatan itu nanti di akhir setiap catatan harian itu harus Anda memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ya kan? Anda harus menyusun pertanyaan. Tidak perlu Anda jawab, ya kan? Tapi Anda menyusun pertanyaan. Jadi ada tulisan, gitu ya, ada catatan Anda, gitu. Jadi panjang itu catatannya karena harus mendengar sambil mencatat ini, saudara-saudara, sambil ngetik gitu ya. Dan itu harus diketik, jangan dicatat, kemudian dipoto, kirim ke saya gitu ya, ke situs kuliah jangan, tapi catatan itu yang kemudian filenya harus file Word, bukan PDF, tapi Word filenya. Nah, itulah yang nanti saya nilai perhariannya. Ya kan, perhariannya.
Berapa nilainya? Ya itu nanti gantung, ya, tergantung dari Anda mengumpulkan. Setiap pengumpulan itu pasti ada nilai. Itu bobotnya 10%. Selanjutnya ujian tengah semester. Bobotnya 40%. Besar ya, ujian tengah semester. Banyak apa? Banyak ya dari buku saya tadi. Prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Kemudian ujian akhir semester itu juga 40%. Ya, bahannya ya dari ujian, dari buku prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Nah, itu saudara-saudara. 40, 10 sudah 90. Kemudian berikutnya adalah presensi 10%. Dari mana presensi itu? Akan saya selalu cek baik melalui attendance list, saya download dari situ, maupun saya lihat dari setiap kuliah nanti harus ada pengiriman ke situs kuliah. Jadi intinya begini, saudara-saudara. Kalau kuliahnya itu luring terbatas, berarti kan separuh masuk kelas, separuh ada di rumah. Yang separuh masuk kelas, bertatap muka langsung dengan saya, itu tentu presensinya sudah kelihatan. Karena ada cara nanti Anda diminta untuk screen, menyorot barcode yang ada di layar kelas. Jadi begitu saya masuk, ngeklik in, itu keluar barcode. Silakan saudara-saudara dengan dengan handphonenya itu kayak kalau masuk peduli lindungi itu loh. Ya, masuk mall gitu itu kan harus seperti itu. Nah, itu langsung. Nah, Anda sudah masuk itu. Sudah tercatat masuk presensi. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang online di rumah? Nah, yang online di rumah, daftarnya sudah ada. Nanti saya akan minta yang online di rumah itu untuk mencatat dan mengirim kembali catatan itu di situs kuliah. Wah, yang datang luring gimana, Pak? Juga mencatat. Oh iya, mencatat. Tetap. Karena untuk apa? Untuk checking sebagai sebuah tugas. Jadi intinya begini, saudara. Tugas dan presensi itu berhimpitan. Wujudnya apa? Wujudnya tidak lain adalah catatan yang saudara-saudara kirimkan ini. Jadi nanti ada tugas dan presensi. Kalau Anda presensinya itu terus 100%, tugasnya juga 100%. Dapat 100. Gitu loh. Jelas ya? Jadi tugas dan presensi itu berhimpitan. Karena tugas nanti saya hitung, presensi saya hitung, juga saya masukkan. Sebagai sebuah komponen penilaian. Nah, lalu penentuan nilai akhirnya gimana? Setelah tugas, UTS, UAS, presensi itu kemudian saya jumlah, saya pergunakan dengan alat Excel itu, maka dalam menentukan nilai itu saya seperti ini. Lebih besar sama dengan A85. Jadi 85 ke atas itu dapat A. Kemudian 70 sampai 84 itu dapat B. 50 sampai 69 itu dapat C. Oke. 30 sampai dengan 49 itu dapat D. Dan di bawah 29 dapat E. Nah, saudara-saudara harus kejar itu nilai setinggi-tingginya karena
Ya kita nggak tahu besok ujiannya kayak apa, ya kan? Ujiannya apakah daring ataukah luring? Kalau ujiannya luring, ya berarti Anda tetap harus mampu untuk mengingat apa yang saya sampaikan berdasarkan buku yang sudah saya sampaikan tadi, buku wajib, termasuk perkuliahan yang saya sampaikan nantinya. Entah itu nanti daring, entah itu nanti luring. Dalam luring nanti juga saya banyak mempergunakan apa YouTube juga gitu ya. Walaupun kita ketemuan di kelas, tapi nanti akan juga banyak saya mempergunakan media YouTube ya, karena saya sudah memiliki channel YouTube dan nanti akan saya sampaikan di sana ketika masuk di luring, yang luring dengan saya ya ketemu di kelas, tetapi menikmati YouTube yang saya sampaikan lewat MS Team nanti. Saya linkkan dengan MS Team. Itu saudara-saudara. Kemudian selanjutnya, jangan lupa saudara-saudara, ini juga dicatat sebagai sebuah presensi. Ya, walaupun ini baru orientasi, saya mohon saya minta wajib dicatat sebagai sebuah presensi dan tugas. Karena tugas mulai saya hitung sejak kuliah pertama saat ini. Gitu ya. Iya. Selanjutnya, saudara-saudara, nah ini tata tertibnya bagaimana ini? Kuliah lu daring, luring kok ada tata tertibnya? Begini saudara-saudara, saya tata tertib ini penting karena apa? Karena ini membangun karakter, ya, membangun karakter seorang calon sarjana hukum. Ini bagi saya penting. Karena kecerdasan saudara-saudara itu sudah bisa saudara-saudara lakukan, sudah saudara bangun melalui apa? Nah, melalui kecerdasan buatan kalau daring. Kalau luring, ya melalui tata tertib ini. Maka baik daring maupun luring, saya akan membangun sebuah tata tertib ini untuk apa? Kepentingan karakter saudara-saudara. Pintar, luar biasa, indeks prestasinya 4,0. Tapi kalau orangnya tidak memiliki karakter, tidak akan berhasil dalam kehidupan. Itu yang penting Anda pahami. Nah, yang pertama, selama kuliah daring atau luring, mahasiswa wajib mencatat semua narasi dan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen dan mengirim kembali catatan tersebut dengan MS Word ke situs kuliah. Catatan kuliah tersebut dinilai sebagai tugas harian dan bukti presensi. Nah itu, sehingga sama-sama saya ngomong, saya membuat rekaman, capek setiap malam gitu ya. Saudara-saudara harus mencatat waktu kuliah, ngirimkan kembali. Itu ya. Selanjutnya, mahasiswa dilarang keras mengirim catatan kuliah dan jawaban ujian baik UTS maupun UAS melalui WhatsApp atau email ke dosen. Dilarang keras. Karena semua proses perkuliahan formal menggunakan situs kuliah. Menggunakan platform yang sudah ada di universitas kita, di fakultas kita. Nggak boleh lewat WhatsApp. Nggak boleh lewat email. Nah, itu perlu diperhatikan ini. Selama kuliah tatap muka daring lewat Teams Microsoft maupun luring, mahasiswa wajib berpakaian sopan. Ya ini kan namanya kuliah, nggak mungkin kan pakai kaos. Saya aja pakai baju, ya kan. Kalau mau pakai kaos ya pakailah kaos yang ada kerahnya, ya kan. Nanti kalau saya melihat loh ini kok ada yang di layar nggak pakai baju kerah gini,
Saya catat, saya anggap tidak masuk. Ya kan? Inilah karakter yang mau saya bangun bagi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum. Pak, dosen lain nggak seperti itu, Pak. Ya silakan, itu cara dosen lain. Kalau cara saya, karena saya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan saya cinta dengan alma mater saya, jiwa yang unggul, maka saya punya tanggung jawab untuk membangun jiwa yang unggul bagi saudara-saudara semua. Nah ini, wajib berpakaian sopan, baik yang daring maupun yang luring. Maaf, ini tulisannya lurung ini. Selanjutnya, bahan untuk menjawab ujian adalah buku wajib prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia dan bahan kuliah yang sudah diberikan selama kuliah daring maupun luring, utamanya dari channel YouTube. Dan mahasiswa dilarang keras copy paste dari situs lain. Jadi kalau ada jawaban yang copy paste dari situs lain mengakibatkan saya nyatakan salah, coret, 0. Saya hanya ingin di copy paste pendapat saya, bukan pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain kamu copy paste, itu nanti namanya apa? Namanya adalah plagiarisme. Semua jawaban menjadi benar. Sulit mengukur mana yang salah. Nah, itulah yang tadi saya katakan. Bahwa dalam kuliah daring, ujian daring, itu tingkat kecerdasan alamiah saudara-saudara itu tidak diuji. Yang diuji itu adalah kecerdasan buatan saudara-saudara. Bukan ingatan, tapi ini, copy paste ini. Hampir kok kelihatan kok kalau yang di copy paste itu. Jawaban pertanyaannya sedikit, jawabannya itu bisa 5 lembar. Panjang-panjang. Dan susunan hurufnya itu dempet-dempet nggak karu-karuan. Sulit untuk dibaca. Itu berarti dia copy paste tanpa melakukan pengkajian. Copy paste, copy paste. Dan itu akan saya salahkan. Tegas saya mengatakan seperti ini. Bahan yang berasal dari channel YouTube, silakan saudara simpan atau download untuk bahan belajar dan mengoreksi catatan yang kurang lengkap. Karena catatan kan ada durasinya tuh, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara kuliah ini kan ada durasinya. Jadi begitu kuliah selesai, ya kan, masih ada durasi. Nah, tadi durasi di situs kuliah itu harus Anda tepati. Begitu Anda lebih 1 detik saja, itu Anda sudah nggak bisa kirim. Ya, sudah nggak bisa kirim catatan. Sudah tidak bisa submitted. Maka saudara-saudara harus cepat. Mencatatnya itu harus cepat. Konsentrasinya harus penuh. Nah, untuk menambah bahan-bahan yang kurang lengkap itulah saudara bisa membuka channel YouTube saya lagi. Tidak pernah saya kunci channel YouTube saya nanti. Gitu. Nah, selama kuliah mahasiswa wajib masuk dalam grup WA yang telah dibuat untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait dengan perkuliahan dan atau ujian. Untuk itu, silakan mahasiswa, teman semua yang jadi koordinator menyusun WA group, dan sudah ada ini WA grupnya, ya. Terima kasih. Ada yang berinisiatif setelah habis KRS, kemudian pembagian kelas sudah selesai, gitu ya. Kemudian ada yang WA ke saya, sudah ada WA-nya Pak, WA grupnya Pak, apakah boleh saya membuat WA grup? Itu saya senang sekali dengan mahasiswa yang punya inisiatif seperti itu. Tinggi inisiatifnya. Dan saya yakin anak ini pasti IP-nya juga tinggi, gitu ya, karena inisiatifnya tinggi. Wah, saya senang sekali dan sangat berterima kasih. Bagi yang tidak masuk WA grup, resiko ditanggung sendiri. Karena kuliah saya nanti akan berubah-ubah.
Bisa pakai MS Teams, bisa pakai situs kuliah, bisa sinkron, bisa asinkron, kemudian luring, daring. Nah, kalau Anda tidak memiliki WA Group, Anda nanti tidak akan tahu informasi. Misalnya, hari ini tidak ada kuliah, tetapi saudara harus menjawab kuis. Kuisnya adalah ini. Silahkan lihat di sini. Anda kalau tidak punya WA Group, Anda tidak akan mampu untuk mengikuti jalannya perkuliahan. Begitu ya. Tolong, yang tidak memiliki WA Group, silahkan segera minta linknya. Ke siapa? Ya silahkan cari. Tanyakan sama teman-temannya, siapa yang menjadi adminnya. Saya bukan adminnya. Gitu ya. Persyaratan presensi untuk dapat mengikuti ujian akhir semester minimal 75%. Kehadiran kuliah daring luring 75, total 95%. Dosen akan selalu melakukan pemantauan dan verifikasi presensi melalui sistem informasi perkuliahan yang sudah ada. Setiap malam saya akan memverifikasi. Setiap malam saya akan mencatat. Setiap malam saya akan melihat siapa saja yang sudah mengirimkan tugas dan siapa yang tidak mengirimkan tugas. Yang tidak mengirimkan tugas langsung saya tulis A, Alpha. Dan nanti dalam pertengahan semester, anak-anak yang tidak rajin seperti ini, itu sudah kelihatan. Sudah langsung gugur dengan sendirinya. Dengan demikian, lebih dari 4 kali tidak masuk, tidak kirim tugas. Ya kan? Karena ini adalah 3 SKS, berarti 4 kali tidak kirim tugas. Lebih baik saudara-saudara keluar dari WA Group dan tidak usah mengikuti kuliah karena percuma ujian akhir semester saudara tidak akan pernah diperbolehkan kalau saudara masih nekat misalnya ujiannya daring. Karena kalau ujian daring itu menggunakan situs kuliah, Anda tetap nekat. Begitu saya tahu ini tidak masuk kurang dari 75%, jawaban saudara, file saudara langsung saya hapus. Tidak akan saya nilai. Nah, itu. Saya akan membuat tanda-tanda bukti nanti. Lengkap tanda bukti saya. Ya, presensi manual saya ada, presensi elektronik saya ada, ya. SPKP nanti ada, SIATMA saya ada. Nah, nanti akan saya lihat semuanya itu. Gitu ya. Jika ada kesulitan terkait dengan koneksi internet, misalnya kita ini nanti kuliahnya karena ada perubahan pandemi yang semakin melonjak dan kemudian ada varian yang lebih gawat lagi daripada Omikron, kemudian harus kembali ke daring lagi, ya kan? Maka koneksi internet harus betul-betul terjamin. Maka jika ada kesulitan terkait dengan koneksi internet, jangan segan-segan menghubungi saya melalui WA Group. Misalnya, Pak, tempat saya banjir mati lampu. Saya nggak bisa ngirimkan tugas. Gimana, Pak? Saya pasti akan meminta. Tolong, kalau kamu bisa WA saya, berarti masih ada jaringan. Oke? Tapi kalau hanya itu lampu di tempat Anda mati, sementara lainnya nggak ada, nggak mati, maka silakan kamu kasih bukti. Nah, itu. Dulu pernah ada saudara-saudara, ya kan? Yang dia terpaksa harus itu di mana itu? Kalau nggak salah di Sarmi, kemudian di Jayapura, kemudian di mana lagi itu yang bawah lautnya itu putus. Teman saya itu ada yang kemudian lari ke Papua Barat, ke Sorong. Nah, di sana di rumahnya saudaranya, hanya untuk kuliah itu. Coba luar biasa. Ada lagi yang kemudian mencari mencari tempat yang bisa untuk ngirimkan tugas. Bagi saya bukan orang yang memiliki
aturan yang kaku. Maka jika ada hal yang seperti itu, jangan segan-segan menghubungi saya melalui WhatsApp. Ya, jadi kalau misalnya tugas, waduh saya tugasnya kok nggak bisa ya, jangan segan-segan. Termasuk misalnya kalau sakit, ya kan? Kalau sakit misalnya, silakan. Ya, tapi bagi saya kalau sakit kan buka laptop masih kuat nih, ya kan? Dengerin masih kuat nih. Ya sambil tiduran lihat laptop misalnya, silakan. Tetap kirim tugas. Tapi kalau sampai tidak bisa, silakan Anda hubungi saya. Jadi saya tetap akan melihat, saya akan tetap bisa memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan persoalan yang sangat krusial karena koneksi internet ini. Karena apa? Karena koneksi internet itu kan bukan kemampuan saudara. Ya, bukan kemampuan saudara. Itulah saudara-saudara beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Selanjutnya, iya, terima kasih saudara-saudara. Ternyata kita sudah selesai orientasi ini agak panjang. Saya juga ngomongnya juga agak ngalor ngidul gitu ya. Sekedar apa? eh, Pengenalan aja. Karena rata-rata yang mengambil mata kuliah ini kan belum mengenal saya secara akrab gitu ya. Makanya saya perlu sampaikan dan masih saya ingatkan juga, silakan kalau ketemu saya di luaran sana gitu ya, apa sapalah saya. Karena saya tidak tahu bagaimana wajah dari mahasiswa-mahasiswi saya. Gitu ya. Kalau Anda nyapa saya, oh ini pasti mahasiswa saya. Gitu ya. Oh ini pasti mengenal saya. Maka saya akan juga halo, nah, gitu. Nah inilah kampus kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan pandemi semakin apa berkurang, bahkan puji Tuhan bisa hilang dari dunia ini, sehingga kita bisa kembali hidup lebih normal lagi dan kenormalan baru, dan kita bisa menikmati kuliah bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Tapi untuk ke depan saya rasa tetap kita harus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan. Ini kampus kita masih menunggu saudara-saudara untuk kembali ke kampus ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu.